Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zepa Pranita Sapitri dari kelas PGMI 5D. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah telaah kurikulum, yang khususnya tentang pengertian pengembangan kurikulum itu sendiri. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian pengembangan kurikulum. Jadi, pengembangan kurikulum itu merupakan proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum dan kegiatan yang dilakukan, agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kurikulum merupakan alat untuk mencapai pendidikan yang dinamis. Dan hal ini juga berarti bahwa kurikulum harus senantiasa dikembangkan dan disempurnakan agar sesuai dengan laju perkembangan dan teknologi. Prinsip-prinsip kurikulum. Yang pertama, prinsip-prinsip akan digunakan kegiatan kurikulum ini pada dasarnya merupakan kaidah-kaidah atau hukum yang akan menjiwai suatu kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum, dapat menggunakan prinsip dalam kehidupan kita sehari-hari, atau justru menciptakan prinsip-prinsip baru. Dan menurut Asep Heri Hernawan dan kawan-kawan pada tahun 2002, ada 5 prinsip kurikulum. Yaitu yang pertama, prinsip relevansi. Jadi di prinsip relevansi ini terdapat 2 cara, yaitu pertama internal dan yang kedua eksternal. Jadi cara internalnya yaitu kurikulum memiliki relevansi di antara komponen kurikulum, seperti tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Sedangkan secara eksternal, komponen tersebut meliputi ilmu pengetahuan dan teknologi, terus tuntutan dan potensi peserta didik, serta tuntutan dan kebutuhan pengembangan masyarakat. Yang kedua yaitu prinsip fleksibilitas. Jadi prinsip ini merupakan kurikulum mengusahakan agar dihasilkan memiliki sifat luas, lentur, dan fleksibel dalam pelaksanaannya. Yang ketiga yaitu prinsip kontinuitas. Jadi prinsip ini adanya kesinambungan dalam kurikulum baik secara vertikal maupun horizontal. Yang keempat yaitu prinsip efisiensi, mengusahakan pengembangan kurikulum dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain yang ada secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasilnya memadai. Yang kelima yaitu prinsip efektivitas. Jadi mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir, baik secara kualitas maupun kuantitas. Dan yang terakhir yaitu isi pengembangan kurikulum. Jadi di dalam isi ini terdapat 2 hal yang harus diperhatikan. Jadi yang pertama yaitu isi kurikulum didefinisikan sebagai bahasa atau materi belajar dan mengajar. Yang kedua yaitu dalam proses belajar mengajar ada 2 elemen kurikulum yang berinteraksi secara konstan, yakni isi dan metode. Jadi, isi signifikan jika ditransmisikan ke pembelajaran dalam beberapa hal dan jalan, dan itulah yang disebut dengan metode atau pengalaman belajar mengajar. Jadi, hubungan antara isi dan metode ini sangat dekat. Ketika keduanya dipisahkan menjadi elemen kurikulum, masing-masing dapat dinilai dengan kriteria yang berbeda. Itulah presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Dan jika teman-teman ada pertanyaan, boleh ditanyakan kepada saya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.